Pernah nggak kamu marah banget sampai hampir melempar barang? Atau tergoda banget untuk bermain game padahal besok ada ulangan? Nah, seperti itulah kamu butuh yang namanya self-control. Self-control? Apa itu self-control? Self-control penting nggak sih? Lah, memang penting. Pentingnya dari mana? Daripada bingung, sini aku jelasin. Menurut Averil, self-control adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi, pikiran, dan perilakunya supaya bisa bertindak dengan cara yang tepat. Jadi, meskipun kamu kesal, kamu tetap bisa berpikir sebelum bertindak. Faktor self-control ada dua, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, seiring bertambahnya usia dan banyaknya pengalaman sosial mempengaruhi self-control mereka. Dalam faktor eksternal, keluarga dan lingkungan mempengaruhi self-control. Kontrol perilaku merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan tingkah laku. Kontrol kognitif merupakan kemampuan individu untuk mengelola informasi. Kontrol keputusan merupakan kemampuan individu untuk mengambil keputusan. Overcontrol adalah keadaan ketika seorang individu terlalu menahan emosi dan perilaku mereka sehingga mengorbankan kebutuhan pribadi, kenyamanan, atau ekspresi diri. Berikut contoh dari overcontrol. Rina selalu mendapat nilai bagus di sekolah, tapi dia tidak pernah mengungkapkan perasaannya saat merasa stres atau lelah. Saat teman-temannya mengajak bermain atau curhat, ia selalu menolak karena merasa harus terus belajar. Akibatnya, Rina sering merasa kesepian dan tertekan, tapi tetap tidak pernah menunjukkan emosi tersebut. Selanjutnya ada under control, yang mana ketika seorang individu tidak mampu mengendalikan emosi dan tindakannya, sehingga cenderung bereaksi secara berlebihan atau tanpa berpikir panjang. Contoh dari under control, saat Dito dimarahi gurunya karena terlambat, ia langsung membanting buku dan keluar dari kelas tanpa izin. Di rumah, ia sering berteriak saat marah dan kadang berkata kasar kepada orang tuanya. Yang terakhir, ada appropriate control, yakni ketika individu mampu menyesuaikan ekspresi emosi dan perilakunya secara sehat, sesuai dengan situasi dan norma. Berikut contoh dari appropriate control. Ketika Dina kecewa karena tidak terpilih menjadi ketua OSIS, ia merasa sedih, tapi tidak melampiaskannya dengan marah-marah. Ia berbicara dengan temannya untuk meluapkan perasaan, lalu berkomitmen tetap aktif membantu kegiatan OSIS sebagai anggota. Peran self-control. Yang pertama, membatasi perhatian individu. Yang kedua, membatasi keinginan mengendalikan orang lain. Yang ketiga, membatasi bertingkah laku negatif. Nah, gimana? Udah paham? Ternyata self-control itu penting ya. Iya dong. Sekarang, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Setiap hari kita membuat banyak keputusan. Tapi apakah semua keputusan itu baik untuk masa depan kita? Disinilah pentingnya kemampuan mengendalikan diri agar tidak bertindak sembarangan. Seorang remaja sedang menghina Dani. Akan tetapi, dengan self-control, Dani menahan emosi dan tetap sabar. Teman Dani mengajak untuk bermain game,
Dani sempat tergoda, akan tetapi dengan self-control, Dani mementingkan tugas daripada bermain. Dani menolak halus ajakan temannya. Dani lebih memilih untuk tetap belajar secara mandiri. Dani sangat bahagia dan tersenyum lebar. Akhirnya, kerja keras Dani menjadikan juara di kelas. Created using Powtoon.